Shalom, selamat siang dokter. Izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Heidi Lovenia Mayai dengan NIM 2020-749, angkatan 2020 yang mengontrak modul hemato-onkologi. Pada saat ini, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara rinci apa yang sudah dijelaskan di dalam materi PBL 1 dengan diagnosis yang telah kami simpulkan yang telah kami diskusikan bersama, yaitu suspek anemia mikroskitik hipokromik defisiensi zat besi. Baik, izinkan saya untuk menjelaskannya. Yang pertama yaitu kita akan masuk kepada pembentukan dari adanya eritrosit. Oke, yang pertama yaitu pembentukan atau mekanisme. Saya akan menjelaskan tentang mekanisme dari terbentuknya eritrosit. Yang pertama, saya akan bahas tentang darah. Nah, kira-kira apa itu darah? Jadi darah ini sebenarnya merupakan jaringan yang berbentuk cairan yang terdiri dari dua bagian. Yang pertama yaitu terdiri dari plasma atau cairan, plasma darah atau cairan, di mana plasma darah ini dia berfungsi untuk mengatur keseimbangan asam basa agar dapat terhindar dari adanya kerusakan jaringan dan juga korpuskuli atau sel-sel darah. Kemudian, di dalam tubuh manusia itu terdiri dari 7% volume darah dari berat badan. Nah, pada darah ini terdiri dari 3 jenis sel darah. Yang pertama yaitu sel darah merah atau yang disebut dengan eritrosit. Yang kedua sel darah putih atau yang disebut dengan leukosit dan juga yaitu terdiri dari kepingan darah atau yang disebut dengan trombosit atau platelet. Nah, kira-kira fungsi dari eritrosit ini apa? Nah, fungsi dari eritrosit ini yaitu untuk membawa oksigen dan juga karbon dioksida. Nah, untuk proses pembentukan sel darah ini meliputi pembentukan sel darah secara umumnya atau yang biasanya itu disebut dengan hematopoiesis. Kemudian untuk stadium awal pembentukan dari eritrosit itu biasa disebut dengan eritropoiesis. Selanjutnya pembentukan leukosit ini biasanya disebut dengan leukopoiesis. Dan juga trombosit itu disebut dengan trombopoiesis. Nah, kita masuk kepada hematopoiesis. Nah, hematopoiesis ini disebut sebagai proses produksi atau proses perkembangan atau bisa juga diferensiasi dan pematangan dari semua sel darah yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, selanjutnya masing-masing itu akan berdiferensiasi menjadi sel-sel prekursor yang sesuai dengan sinyal-sinyal yang ada yang akan diterima oleh masing-masing koloni tersebut. Nah, sinyal-sinyalnya yaitu berupa hematopoietic growth factor atau faktor pertumbuhan untuk hematopoiesis, kemudian faktor-faktor pertumbuhan lainnya yaitu biasanya dikenal dengan CSF atau yang disebut dengan colony stimulating factor. Nah, untuk hormon-hormonnya yaitu terdiri dari eritropoietin atau yang disebut dengan EPO dan juga trombopoietin atau yang disebut dengan TPO dan juga ada juga sitokin dan interleukin. Selanjutnya kita akan masuk kepada klasifikasi. Kalau dari tadi saya sudah menjelaskan tentang mekanisme terbentuknya eritrosit, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi. Nah, untuk klasifikasinya ini ada dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama yaitu anemia mikrositik. Nah, anemia mikrositik ini biasanya disebabkan oleh karena adanya anemia defisiensi zat besi atau ADB, kemudian biasanya disebabkan oleh karena adanya thalassemia, kemudian karena adanya anemia gangguan kronis, dan juga adanya anemia sideroblastik. Selanjutnya kita masuk kepada anemia makrositik. Nah, anemia makrositik ini biasanya disebabkan oleh karena obat-obatan, kemudian bisa juga disebabkan oleh karena kekurangan nutrisi, dan juga bisa disebabkan oleh karena adanya gangguan hematologi herediter. Nah, kalau dari tadi anemia makrositik, selanjutnya kita masuk kepada anemia normositik. Nah, anemia normositik ini biasanya disebabkan oleh karena anemia gizi, disebabkan juga karena anemia insufisiensi ginjal,
kemudian bisa juga disebabkan oleh karena anemia hemolitik dan juga anemia gangguan kronis. Dan klasifikasi dari anemia yang terakhir yaitu adanya yaitu disebut dengan makrositosis ringan. Nah, kira-kira makrositosis ringan ini disebabkan oleh karena apa? Yang pertama yaitu disebabkan oleh karena retikulosit. Selain itu, makrositosis ringan ini juga disebabkan oleh karena adanya asupan alkohol yang sangat berlebihan, kemudian oleh karena adanya hipertiroidisme dan juga defisiensi tembaga. Nah, itu semua merupakan klasifikasi dari anemia. Selanjutnya, kita akan masuk kepada etiologi dan juga patofisiologi dari anemia defisiensi zat besi. Mohon maaf, di sini gambarnya kurang jelas, tapi izinkan saya untuk sebisa mungkin menjelaskan agar dapat dimengerti. Nah, bisa dilihat bahwa mohon maaf karena gangguan jaringan, bisa dilihat bahwa ada banyak sekali faktor-faktor yang dapat menyebabkan anemia defisiensi besi ini. Di antaranya, yaitu karena mohon maaf, saya akan mencoba untuk memberikan gambar yang baik. Jadi di sini di antaranya yaitu karena adanya peningkatan pH. Nah, peningkatan pH ini kenapa bisa terjadi? Karena besi juga membutuhkan lingkungan lambung yang asam. Kenapa? Agar dapat mengubah bentuknya dari yang pertama Fe2+ ini menjadi sesuatu Fe2+ yang mudah diserap. Sehingga bisa terjadi disfungsi dari sel parietal. Nah, itulah sebabnya ini dapat menyebabkan adanya penurunan dalam absorpsi atau penyerapan besi. Nah, selain itu juga, karena adanya beberapa penyakit yang bisa menyebabkan tropofili dan juga hal-hal lainnya, seperti biasanya pada anak-anak dan remaja atau pertumbuhan, itu mengalami pertumbuhan yang cepat sehingga harus membutuhkan laktasi. Selain pada anak-anak dan remaja, ini juga bisa terjadi karena adanya kehamilan. Makanya, janin itu membutuhkan zat besi sehingga akan terjadi peningkatan pada kebutuhan zat besi. Selain pada anak-anak dan juga kehamilan, ini juga bisa terjadi pada orang-orang yang biasanya mengonsumsi makanan vegetarian, di mana itu dapat menyebabkan penurunan pada asupan zat besi lainnya. Nah, hal-hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu bisa menyebabkan kekurangan zat besi di dalam tubuh terutama pada sumsum tulang belakang, sehingga itu dapat menyebabkan terjadinya beberapa hal atau beberapa faktor. Yang pertama yaitu, yang pertama yaitu karena bisa mempengaruhi SSP atau sistem saraf pusat, di mana melalui mekanisme yang cukup rumit, sehingga dapat memicu perilaku yang disebut seperti pica. Nah, ini disebut seperti pica, atau dengan kata lain, seseorang dapat bisa mengidamkan makanan yang tidak bergizi. Selain itu juga bisa menyebabkan kekurangan peningkatan zat besi, sehingga besi ini dapat mengikat apoferetin yang dapat menyebabkan serum ferritin itu bisa terjadi dalam 40 mg per mililiter. Selanjutnya, poin yang ketiga bisa menyebabkan peningkatan protein pemulung besi atau protein untuk dapat mengumpulkan besi yang sudah tersedia, sehingga itu dapat menyebabkan peningkatan TBIC. Dan juga yang terakhir di sini teman-teman, bisa juga terjadi defisiensi besi yang dapat menyebabkan adanya penurunan dari ketebalan lapisan kolagen yang ada di sklera putih, sehingga itu bisa mengakibatkan terjadinya blue sclera.
Nah, dari semua yang sudah disebutkan di atas, ini juga bisa menyebabkan terjadinya tidak cukupnya, nah, tidak cukupnya hemoglobin atau Hb di dalam tubuh manusia, sehingga itu bisa menyebabkan penurunan kadar hemoglobin eritrosit di mana dan juga penurunan sitoplasma eritrosit, sehingga itu dapat menyebabkan sitoplasmanya itu berwarna lebih pudar atau lebih redup. Itulah yang bisa menyebabkan MCV pada pasiennya itu menurun. Selanjutnya dari adanya hemoglobin yang tidak cukup, ini juga bisa menyebabkan kurangnya sintesis sel darah merah yang ada di sumsum tulang belakang. Sehingga itu dapat menyebabkan sedikit sel darah merah yang keluar dari sumsum tulang belakang ke sel darah tepi, sehingga dapat menyebabkan penurunan dari hematokrit. Nah, karena adanya hemoglobin yang kurang atau yang tidak cukup, makanya itu bisa terjadi anemia pada pasien. Sehingga kalau dilihat, pada perempuan, hemoglobin biasanya itu ditemukan kurang dari 120, sedangkan kalau pada laki-laki biasanya ditemukan kurang dari 140. Nah, untuk gejala-gejalanya itu biasanya dimulai dari kurangnya hemoglobin pada kadar 70-90 kg, sedangkan kalau kadar hematokrit itu bisa menyebabkan penurunan. Nah, kalau untuk perempuan, kadar hematokritnya itu bisa mencapai kurang dari 0,37, sedangkan kalau pada laki-laki itu bisa mencapai kurang dari 40. 40, yang biasanya kalau terjadi pengurangan itu bisa menyebabkan turunnya jumlah sel darah merah, menyebabkan turunnya jumlah sel darah merah sehingga bisa menyebabkan pucat pada konjungtiva, telapak tangan, dan juga pada kuku-kuku pasien. Nah, itu merupakan etiologi dan juga patofisiologi dari adanya anemia defisiensi besi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada patofisiologi. Mohon maaf, kita masuk kepada diagnosis diferensiasi dan juga komplikasi dari anemia defisiensi zat besi. Nah, kalau untuk diagnosis banding dan juga komplikasi pada anemia defisiensi besi ini bisa dilihat yaitu yang pertama yaitu untuk komplikasinya ini bisa terjadi pada ibu hamil dan juga janin, kemudian bisa menyebabkan neuromuskular dan juga bisa menyebabkan kematian, bahkan bisa menyebabkan kematian. Sedangkan kalau untuk diagnosis bandingnya pada anemia defisiensi besi ini bisa menyebabkan diagnosis bandingnya yaitu yang pertama yaitu karena adanya penyakit kronis, kemudian adanya juga talasemia. Nah, itu merupakan diagnosa banding dari anemia defisiensi besi. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pemeriksaan penunjang. Nah, untuk pemeriksaan penunjangnya di sini yang pertama dilakukan pemeriksaan hematologi yang kalau ya pemeriksaan hematologi, kemudian ada juga pemeriksaan hemoglobin, kemudian ada juga pemeriksaan MCV, pemeriksaan RDW, pemeriksaan CHR dan juga pemeriksaan retikulosit. Itu merupakan pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang dilakukan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kita masuk kepada tata laksana dari anemia defisiensi besi. Nah, tata laksana ini sendiri dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada tata laksana farmakologi dan juga tata laksana non-farmakologi. Nah, untuk tata laksana dari farmakologi sendiri, di sini teman-teman bisa lihat bahwa terapi yang diberikan pada tata laksana farmakologi diantaranya ada terapi kasual, di mana ini berfungsi untuk mencari dan mengobati etiologi-etiologinya, atau mengobati penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan terjadinya anemia defisiensi besi seperti yang sudah saya jelaskan pada etiologi dan patofisiologi tadi. Nah, kemudian diberikan juga terapi pemberian preparat besi. Nah, terapi ini biasanya diberikan ferrosulfat ini diberikan secara peroral 3 kali 200 mg dan juga bisa diberikan 3 kali 100 mg. Ini diberikan secara peroral.
dan diberikan selama 3 sampai 6 bulan. Nah, suplementasi besi lainnya itu seperti gluconat, furamate, ferrous laktat, dan juga ferrous lainnya. Dan selanjutnya ini diberikan terapi besi pariental. Nah, terapi besi pariental ini diberikan secara subkutan atau secara intravena, dan ini biasanya diberikan vitamin C dengan dosis 2 kali 30, 2 sampai 3 kali 50 sampai 100 mg per hari untuk meningkatkan penyerapan besi. Dan juga yang terakhir yaitu diberikan transfusi darah. Yang transfusi ini juga biasanya diberikan untuk pasien dengan perdarahan aktif atau hemodinamiknya itu tidak stabil, sehingga untuk pasien dengan anemia kritis untuk tingkat Hb-nya itu bisa kurang dari 7 gram per desiliter. Kemudian ada iskemik miokard akut, atau jika semua pengobatan lain itu gagal, maka itu tidak dapat memperbaiki penyakit, tidak dapat memperbaiki anemia. Selanjutnya, untuk tata laksana untuk tata laksana non farmakologi itu biasanya diberikan makanan yang tingkat tingkat tinggi zat besinya itu lumayan banyak, maksudnya jadi diberikan pasien itu dapat mengonsumsi makanan tingkat zat besi, diantaranya yaitu dapat mengonsumsi kacang-kacangan, sayuran berwarna hijau, daging merah tanpa lemak, dan juga kegunaan besi ini untuk mengedarkan oksigen seluruh tubuh, menghasilkan energi tubuh juga, dan juga meningkatkan sistem kekebalan saraf pusat dan membantu kerjanya sistem saraf. Selanjutnya bisa diberikan atau pasien juga dapat mengonsumsi makanan tinggi folat, di antaranya dapat mengonsumsi jeruk, pisang, kacang-kacangan, dan penghasil folat lainnya. Selanjutnya, pasien dapat mengonsumsi makanan tingkat vitamin B12, di antaranya yaitu dapat mengonsumsi susu, semua olahan susu, daging, dan produksi kedelai. Kemudian diberikan konsumsi makanan tinggi vitamin C, misalnya itu seperti yang kita ketahui bersama ada buahan jeruk, melon, pepaya, dan jenis buahan lainnya. Dan yang terakhir yaitu batasi minuman kopi dan juga teh. Karena apa? Karena kafein ini bisa membuat pergerakan sel di dalam tubuh itu dapat menyerap semua zat besi sehingga bisa menjadi lama atau lambat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tentang penjelasan dari anemia defisiensi besi. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih jika ada kurang kata atau kesalahan dalam menyampaikan penjelasan ini, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Selamat siang.